Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Tanqihul Qaulil Hasis. Malam Rabu sebelumnya kita sampai dengan kalimat tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab. Itu ya. Sekarang lanjutannya halaman 25. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiang agama. Ini dari kecil kita udah dengar hadis ini ya. As-sholatu imaduddin, dari kita masih kecil. Sholat merupakan tiang agama. Apa ini maksud dengan tiang? Ai asluhu, inti beragama itu ya sholat, intinya. Wa as-suhu, dan juga fondasi beragama itu ya dengan mendirikan sholat. Kemarin udah kita bahas kenapa kok disebutnya mendirikan sholat, kok bukan melakukan sholat. Udah kita bahas. Fasolatu, maka sholat itu merupakan tahqiqun lil ubudiyati, pengukuh, penguat, bukti kuat lil ubudiyati, terhadap sifat hamba. Kita ini bukti bahwa kita hamba Allah adalah yang mengerjakan sholat. Bukti kuat kalau kita ini seorang hamba adalah kalau kita melaksanakan sholat. Wa ada'u haqqir rububiyati, dan sholat itu merupakan menunaikan hak-hak Tuhan, hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan haknya Allah dengan cara apa? Dengan cara sholat. Merupakan bukti nyata, penguat bahwa kita seorang hamba dan juga menunaikan haknya Tuhan itu dengan cara mengerjakan sholat. Berarti orang yang tidak mengerjakan sholat, ini mafhum mukhalafahnya, itu diragukan statusnya sebagai hamba Allah. Hambanya siapa dia? Gitu. Hak-hak Allah tidak dilaksanakan, walaupun yang lainnya dilaksanakan. Hak Allah. Tapi dia nggak mengerjakan sholat, itu sama juga tidak melaksanakan haknya Allah. Puasa doang, zakat, tapi sholatnya kagak. Sama juga tidak mengerjakan hal yang itu, yang lainnya. Hak itu tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, faman aqamaha, barang siapa yang mendirikan sholat, faqad aqamaddin, maka sesungguhnya dia pendiri agama, mendirikan agama. Agama Islam tentu yang dimaksud. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan sholat, ninggalin sholat, faqad hadamaddin, maka dia merupakan, waalaikumsalam, orang yang merubuhkan agama. Ini jauh ini, makanya terlambat. Saya tengok-tengok, kok orang tua kita belum kelihatan ya tobe. Kalau yang lain kagak datang, kagak ngapa-ngapa be, tapi kalau babe kagak datang saya kangen tuh. Ya Allah. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, maka sesungguhnya, pakai kode itu huruf taukid, dia adalah orang yang merubuhkan agama. Hadamaddin bidalil mu'malati, dengan dal yang tanpa titik. Dal. Ai azalahu min aslihi,
Artinya orang yang tidak mengerjakan sholat, meninggalkan sholat, dia menghilangkan tiang min aslihi dari pondasinya. Tiangnya dihilangin dari pondasi. Kira-kira bangunan bisa berdiri atau tidak? Kagak, tiangnya dicopotin. Boleh juga dibaca pakai zal. Au bidzali al-mu'jamati. Zal, pakai za, pakai titik. Kalau tadi pakai dal, hadamaddin, artinya menghilangkan tiang dari pondasinya. Kalau pakai zal au bidzalil mu'jamati ay qata'ahu hazamaddin wa man tarakaha faqad hazamaddin. Artinya memutus, ngerubuin, memutus, tiangnya digodot, diputusin. Sama baik. Faqawamuddini laisa illa biha, maka agama tidak akan pernah berdiri illa biha, kecuali dengan mengerjakan sholat. Agama tidak akan pernah berdiri, tidak bisa disebut orang beragama illa biha, kecuali dengan mengerjakan sholat. Kama annal baita, sebagaimana rumah, layakumu, tidak akan pernah berdiri illa ala amudi, kecuali dengan tiang-tiangnya. Agama tidak akan pernah berdiri kalau tidak mengerjakan sholat, sebagaimana rumah tidak akan pernah berdiri kalau tanpa tiang. Jadi kedudukan sholat dalam agama itu sama dengan tiang dalam bangunan rumah. Belum bisa disebut orang beragama kalau nggak mau sholat. Kemarin ngaji di Musola Nur Sa'adah malam Selasa, kita bahas ada hewan yang tidak dimuliakan. Iya, ada 6 hewan yang tidak dimuliakan. Ternyata nomor 1 adalah orang yang tidak sholat. Itu nempatin ranking pertama hewan yang tidak dimuliakan. Titik. Ya Allah. Makanya orang mau bagaimana kek, yang penting jangan ninggalin sholat, itu udah bagus. Mau bagaimana kek, mau kaya, mau miskin, mau bagaimana aja udah. Yang penting jangan ninggalin sholat. Pesannya itu, saya mondok, pesan kiai saya cuma 2. Ojo pisan-pisan ninggal no sholat. Yang kedua, ojo dumeh. Jangan sekali-kali ninggalin sholat. Yang kedua, jangan mentang-mentang. Itu maknanya dalam banget itu, weh. Ojo dumeh, jangan mentang-mentang, itu dalam banget. Jangan mentang-mentang kaya, jangan mentang-mentang pinter, jangan mentang-mentang gagah, jangan mentang-mentang. Ya, ya. Pokoknya jangan dumeh, jangan dumeh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu, wanita atau istri ya. Al-mar'atu boleh diartikan istri. Kan ada hadisnya itu, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini perhiasan, dan sebagus-bagus perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Ya, istri. Al-mar'atu idza shollat khamsaha. Al-mar'atu seorang istri. Kok ngartinya seorang, tahu arti seorang itu dari mana? Al itu artinya al-ta'rif. Al-ta'rif. Kalau cuma mar'atun doang berarti perempuan umum, wadon siapa baik. Tapi kalau al-mar'atu, istri-istrinya siapa? Ya istri saya, istri bapak-bapak, nah, tertentu. Al-mar'atu seorang istri idza sholat, apabila melaksanakan sholat khamsa 5 waktu. Ai al-maktubatil khamsa. Ya, ini menarik ini. Al-maktubati al-khamsa. Kenapa bukan al-khamsi? Tapi kok al-khamsa?
Karena al-maktubat itu jamak mu'annas salim. Dari mufradnya adalah maktubatun. Kata tunggalnya. Jamaknya jamak mu'annas salimnya maktubatun. Nah, maktubatun atau jamak mu'annas salim apabila dibaca nasab harokatnya kasroh. Harokatnya kasroh. Tetapi jika disifati, sifatnya dengan khomsun. Khomsun kalau jadi nasab itu harokatnya fathah. Makanya ay al-maktubati al-khomsa. Bukan al-maktubatil khomsi, bukan. Jadi kalau jamak mu'annas salim, tandanya apa? Alif sama ta di belakangnya. Nah itu harokatnya kasroh kalau dia dibaca nasab. Itu kok tahu kalau nasab? Ini kan jadi maf'ul. Maf'ulnya apa? Sholat. Kalau diperlihatkan al-mar'atu idza sholat al-maktubatil khomsa. Seorang perempuan apabila mengerjakan sholat maktubah. Maktubah itu artinya sholat yang diwajibkan. Al-khomsa 5 waktu. Sholat yang diwajibkan itu sholat 5 waktu. Wa zakat malaha, dan perempuan itu menzakati hartanya. Loh, kok perempuan mengeluarkan zakat? Bukankah dia dizakati oleh suaminya? Ya kalau yang kaya perempuan. Kalau yang kaya perempuan. Saya buat contoh. Istrinya pengusaha, pedagang sukses, berniaga. Lakinya ustad, imam masjid, nungguin amplop taklil. Tuh. Sama kalau rada lumayan, kalau ada yang mati deh tuh. Tuh. Ya. Matanya ke sini. Kan benar kan? Lakinya ustad. Jadi MC baru dapat amplop. Mimpin taklil, dia yang mimpin taklil, dia yang baca yasin, dia yang doa. Gocap amplopnya. Lah kan suaminya biasa saja, artinya susah. Istrinya kaya raya, saudagar kaya. Istrinya dagangannya laris, dagangannya banyak. Yang wajib zakat siapa? Istrinya, hasil dia berdagang. Kan ada zakat mal, tijarah, zakat dagang. Cuma bedanya begini, Bapak. Kalau suami kaya, suaminya kaya, istrinya susah. Terus suami pengen ngeluarin zakat. Ah, bini saya juga miskin. Daripada buat orang-orang, mendingan bakal bini. Nggak boleh. Tidak boleh. Karena istri tanggung jawab suami. Tidak dizakatin pun merupakan kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Tapi kalau yang kaya istrinya, kaya raya istrinya, suaminya miskin. Miskin. Ya itu tadi, ngandelin amplop taklil. Lah terus istrinya ngomong begini, zakat saya ini 2,5%-nya gede nih, ada jutaan. Daripada buat orang-orang, udahlah saya kasih suami saya sebagian. Sebagian, yang lain tetap dikasih fakir miskin. Sebagian buat suaminya. Katakan kalau dia zakatnya 2,5% dari 1 miliar, kan 25 juta. Kasih suami 10 juta. Yang 15 juta bagi-bagi, itu boleh nggak apa-apa. Boleh. Kenapa? Karena suami tidak merupakan orang yang wajib dinafkahi oleh istri. Tuh. Makanya kalau nyari istri yang kaya itu. Coba itu. Ya udah terlanjur bagaimana? Nyari lagi kaya. Gitu. Iya. Jadi seorang istri yang melaksanakan sholat 5 waktu dan menzakati hartanya. Hartanya istri bukan harta suami. Saya ulang ya, dia dagang, dia pengusaha. Kan duit dia. Berarti dia berkewajiban mengeluarkan zakat. Zakatnya mau dikasih siapa kek? Yang penting mustahik.
Wasomat sya'ro'a, dan istri itu melaksanakan puasa Ramadan. Sya'ro'a artinya bulan. Bulan apa ya? Bulan Ramadan. Ay Ramadana. Bulan Ramadan. Ghairu ayyamil haidhi wan nifasi. Dia berpuasanya itu tidak pada hari-hari di saat dia haid dan nifas. In kana kalau terjadi nifas atau haid. Wa hajjat baita rabbiha, dan istri itu melaksanakan haji baita rabbiha ke Baitullah. Ada namanya, ada Baitullah, ada Baitul Atiq, ada Ka'bah al-Musyarrafah. Al-Ka'batul Musyarrafah. Yaitu semuanya nama-nama itu. Baitul Atiq, Baitullah, Ka'bah. Nah, itu nama. Dia haji ke Baitullah. Wa ata'at ba'laha. Nah, ini menarik. Kita perhatiin. Wa ata'at ba'laha, dan istri tersebut taat kepada suaminya. Harusnya ngajinya di depan istri ini ya. Taat kepada suaminya. Ai fi ghairi maksiatin, taatnya itu tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Taat yang maksiat apa? Ya suaminya nyuruh misalnya, "Neng, pengen banget makan ikan ini. Ikannya mana bang?" Itu di pasar tuh tukang lagi meleng, ambil gitu. Nah itu namanya maksiat. Nggak boleh taat. Seorang istri yang taat kepada suaminya, ini kita catat tuh ya. Taat sama suami, kita garis bawahi. Wa as-sonat farja'a, dan istri tersebut menjaga farjinya. Farji itu kemaluan. Kemaluan wanita itu bahasa Arabnya farjun. Kalau kemaluan laki-laki itu zakarun. Nah kalau perempuan farjun. Nah kalau ujung kemaluan laki-laki yang disunatin itu helm, itu bahasa Arabnya hasyafah. Hasyafatun. Kalau lubang keluarnya kencing, baik laki-laki atau perempuan, itu bahasa Arabnya ihlil. 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 Ustaz, anak saya namanya cakep. Siapa? Ihlil, lubang kencing. Ihlil. Cakep. Anak perempuan siapa namanya? Siti Hasyafah. Lah. Parji'a wa ahsanat parjaha. Dan dia menjaga kemaluannya. Menjaga dari apa? Aimin watin ghairi halili'ah. Menjaga dari wati. Wati itu artinya bersenggama, bersetubuh. Bersetubuh ghairi halili'ah, terhadap lanang yang tidak halal untuknya. Berarti tidak apa? Tidak bersetubuh, tidak berzina dengan laki-laki lain, itu artinya. Seorang istri yang menjaga kemaluannya, artinya dia tidak bersetubuh dengan laki-laki yang bukan suaminya. Bagaimana istri tersebut? Tadkhulu jannata rabbiha, dia akan masuk ke dalam surga Allah. Min ayyi babin sya'at, dari pintu mana saja dia mau. Ya Allah, perempuan masuk surganya gampang banget. Gampang banget perempuan masuk surga. Tapi kenyataannya di neraka banyakan perempuan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, kita ulang lagi. Tadi kan saya bilang garis bawahi, taat kepada suami. Nah, kita urut lagi. Seorang istri apabila sholat 5 waktu, oke, sholat 5 waktu masuk rukun Islam. Seorang istri apabila mengeluarkan zakatnya, oke, zakat masuk rukun Islam. Seorang istri apabila puasa Ramadan, oke, puasa masuk rukun Islam. Kemudian istri yang haji ke Baitullah, oke, haji masuk rukun Islam. Nah terus kok ada kata-kata istri yang patuh sama suami? Ini kok masuk bagian daripada rukun Islam? Dimasukin ke bagian. Bagian ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Kok taat sama suami masuk di deretan itu? Padahal kan kita tahu sholat itu nilainya sangat tinggi. Puasa Ramadan ya jelas. Haji apalagi. Zakat juga nilainya sangat tinggi. Tapi kenapa kok dimasukkan juga taat kepada suami? Nah itu kita baca dalamnya.
Wa adofa sallallahu alaihi wasallam ta'ataz zauji ila mabanil islami isyaratun ila annaha azimatun. Tuh. Wa adopa, dan Nabi kita menyandarkan, memasukkanlah ta'ataz zauji, ketaatan terhadap suami, dimasukkan kemana? Ila mabanil islami, ke dasar-dasar atau pokok-pokok rukun Islam. Isyaratun, merupakan isyarat. Boleh isyaratun itu iya, boleh di iya. Isyaratun merupakan isyarat, pertanda. Ila anna'a, bahwa sesungguhnya taat kepada suami itu, ta'atuz zauji azimatun, merupakan agung, keagungan yang sangat besar. Pahalanya sangat agung, sangat besar, sangat tinggi. Ya Allah. Sampai dengan disejajarkan dengan apa tadi? Sholat, rukun Islam, dan seterusnya itu tadi. Masya Allah. Makanya kan ada cerita itu, seorang Yahudi minta sama Nabi kita buah korma. Dia baru masuk Islam, Yahudi itu. Ya Rasulullah, saya minta buah korma. Kata Nabi, oh gampang, nanti saya petik itu. Oh jangan, kalau begitu saya juga bisa ya Rasul. Terus maunya bagaimana? Saya pengen pohon kormanya yang deketin kita, bukan kita yang deketin pohon korma. Oh, ya udah, pohon korma diawe. Sini, datang pohon korma. Terus jangan disengget, jangan dinaik. Terus panggil buahnya biar deketin kita. Tuh buahnya diawet, itu buahnya turun. Deketin. Terus dipetik. Dia langsung sujud sama Nabi. Sujud yang ngakui tentang kehebatan Nabi. Kata Nabi kita, jangan sujud kepada manusia. Saya bukan Tuhan. Jangan kamu nyembah saya. Kalau kok Allah itu mengizinkan manusia menyembah manusia, maka akan aku perintahkan istri menyembah suaminya. Tuh. Ini kan harusnya ngajinya perempuan ini. Bini ini yang dengerin. Ya kalau gua bapak girang banget. Cuman girangnya kagak ada bininya, ya percuma. Dan begitu pulang, tadi saya dengar kata Ustaz, andaikan Allah mengizinkan seorang hamba menyembah hamba yang lainnya, niscaya akan aku perintahkan istri menyembah suami. Bini bapak nyautinnya apa? Apa yang ngajar lahanang? Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, likulli syai'in, apa bacaannya? Likulli syai'in, bukan ilmun, alamun. Likulli syai'in alamun. Nah itu ada penjelasannya di dalamnya, liwaun. Liwa itu artinya panji. Panji itu tanda. Tetenger nih cara wong Jawa. Tetenger. Ada pertanda, ada tandanya. Likulli syai'in alamun, setiap sesuatu itu alamun, ada tandanya. Ada tandanya, ada panjinya. Ada identitasnya. Oh, kalau orang sekarang bilang identik. Identitas. Likulli syai'in alamun, setiap sesuatu ada identitasnya. Wa alamul imani as-sholatu, dan identitas keimanan adalah sholat. Tanda kalau orang itu iman, ya sholat. Tetengereh pone wong iku ko wong sing iman, ya diri dan sholat. Tandanya apa? Kalau dia beriman, ya tandanya dia sholat. Berarti kalau dia tidak sholat, nah keimanannya diragukan. Keimanannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ittaqullaha fis sholati, ittaqullaha fis sholati, ittaqullaha fis sholati. Yang ketiga kali ya. Ittaqullaha, takutlah kamu kepada Allah, fis sholati, dalam masalah sholat. Tuh. Diulangi lagi sama Nabi. Ittaqullaha fis sholati, takutlah kamu fis sholati, dalam urusan sholat, dalam masalah sholat.
Ittaqullaha fis sholati, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan sholat. Artinya apa? Ai bi ta'limi arkaniha, sholat itu harus mengetahui rukun-rukunnya. Itulah yang disebut kenapa kok mendirikan bukan mengerjakan. Kalau mengerjakan ya udah asal kerjain aja. Yang penting dikerjain, orang perintahnya ngerjain. Tapi perintahnya bukan mengerjakan, melainkan mendirikan. Kalau mendirikan itu ada unsur-unsur penopangnya agar dia bisa berdiri. Kalau kita mau diriin tiang, harus ada semennya, harus ada pasirnya, harus ada kerikilnya, harus ada apanya? Airnya, ada besinya. Semen sama pasir kagak mungkin nyatu kalau kagak ada air. Iya kan? Tuh. Mendirikan sholat itu harus ada penopangnya. Penopangnya apa? Ai bi ta'limi arkaniha, harus mengetahui rukun-rukunnya. Rukun-rukun sholat nomor 1 apa? Niat. Nomor 2 berdiri. Nomor 3 takbiratul ihram. Takbir dalam sholat itu ada 2. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir intikal. Takbir intikal, at-takbirul intikal. Kalau takbiratul ihram, at-takbiratul ihram itu takbir pengharaman. Kita belum sholat, ngobrol, boleh apa kagak? Boleh. Kita belum sholat, ngeteh, boleh apa kagak? Boleh. Kita belum sholat, kemudian makan keripik, makan apa, boleh? Boleh. Tapi kalau udah masuk sholat, Allahu Akbar, dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, takbir pengharaman, ngobrol udah kagak boleh, jadi haram. Yang tadinya boleh, sekarang jadi haram. Minum udah kagak boleh, lagi sholat minum, haram. Itu namanya takbir pengharaman. Yang kedua takbiratul intikal, takbir intikal. Pindah dari diri ke ruku kan pindah. Asalnya berdiri pindah ke ruku. Nah itu pindahnya dengan takbir. Allahu Akbar. Yang namanya takbir, ada kata takbir. Takbir itu kan ada kaf, ba, sama ro. Ya mestinya Allahu Akbar. Itu takbir. Bukan dipotong Allah doang. Allah. Ruku. Sami Allah. Itidal. Allah. Sujud. Allah. Duduk di antara 2 sujud. Itu bukan takbir namanya. Bukan takbir. Itu nyebut nama Allah doang. Kalau takbir itu harus lengkap. Ada Allah sama Akbar, itu sepasang. Dan kagak boleh diganti-ganti. Gak boleh. Allahul Azim. Kagak boleh. Kan kerenan azim, Ustaz. Azim itu agung. Akbar kan besar. Itu tetap kagak boleh. Harus Allahu Akbar. Kalau saya tambahin, Allahul Karimul Majidu Akbar. Wah, Allah. Kalau dibalik, Akbarullah. Apa lagi? Kalau pakai wawu, Allahu wa Akbar. Nah, kalau barnya dipanjangin, Allahu Akbar, murtad. Oh, paling berat itu. Kalau barnya dipanjangin, dia sengaja dan tahu hukumnya, tahu artinya. Barnya dipanjangin, dia sengaja dan tahu artinya, murtad. Allahu Akbar. Apa akbar kalau dipanjangin? Artinya Allah itu gendang, gendang yang berjejeran. Masa Tuhan kita gendang? Berarti kan murtad. Makanya yang biasa aja lah. Sholat itu apalagi jadi imam. Allahu Akbar. Ntar ketika mau ruku, Allahu Akbar. Ntar bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Itu Nabi yang mengajarkan. Jangan dipotong-potong. Ya Allah. Allah. Sami Allah. Allah. Jangan dipotong-potong. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apa kagak boleh, Ustaz? Saya nggak bilang kagak boleh. Tapi itu bukan takbir namanya. Saya nggak mengatakan itu tidak boleh. Cuman itu disebutnya bukan takbir. Padahal dalam sholat takbir ada 2. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intikal. Tuh.
Ada dua, dan yang namanya takbir kalimatnya harus Allahu Akbar. Namanya juga takbir. Takbir, Allahu Akbar. Ya kan begitu ya? Kalau demo, takbir, Allahu Akbar. Yang orang nyautin, Sami Allah liman hamidah. Nah, gimana? Orang Islam. Kalau tahlil, la ilaha illallah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah, alhamdulillah. Kalau hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Kalau tarji, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kalau salbiyah, tukang teh itu, encing saya, encing Haji Salbiyah. Itu encing Haji Salbiyah. Itu kalau di perumahan resep tuh pada mikir lama apa itu ya. Udah nyerah ya. Salbiyah itu encing saya, encing Haji. Bertawa ada semuanya. Pantesan katanya kagak nemu. Lagian dipikir. Kemarin kita ngaji malam Kemis ya. Ngaji malam Kemis. Jadi bagaimana kita niat wudu? Nawaitul wudu ahli rabbil adasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Allah nyautin Pak Jerais, Allahu Akbar. Lah kagak ada masa niat wudu ada Allahu Akbarnya. Orang tua dikerjain. Ustadznya songong gitu. Ya. Jadi wajib mengetahui rukun-rukun sholat. Lah kalau kagak tahu, lah belajar. Makanya ada kan Ahmad ibn Rusan Asy-Syafi'i dalam kitab Matan Az-Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang melakukan ibadah tanpa ada ilmunya, ya mardud, ditolak dan tidak akan diterima. Itu kalau dia tidak ada ilmunya dan tidak pernah berusaha untuk hadir di majelis ilmu. Manusia kan ada 4. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alimun fattabi'uhu. Yang pertama. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri fahuwa naimun fayaqizuhu. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fahuwa muhtajun farshuduhu. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fahuwa jahilun fajtanibuhu. Apal? Nah, pertama, yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia sadar bahwa dirinya tahu. Sadar bahwa sholat itu wajib, maka dia kerjakan. Sadar namanya. Dia punya ilmu dan dia sadar ilmunya ini untuk disalurkan dan disampaikan. Itu namanya yadri wa yadri. Fahuwa alimun fattabi'uhu. Inilah orang yang perlu kita ikutin. Orang alim. Ikutin dia. Kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Dia tahu tapi kagak sadar bahwa dirinya tahu. Pinter, punya ilmu, tapi kagak mau menyampaikan ilmunya, sibuk sama dirinya sendiri. Ngajar kagak mau, apa kagak mau. Padahal pinter, ilmunya ada. Bagaimana itu? Fahuwa naimun, ibarat orang tidur. Faikizuhu, maka bangunkan dia. Bang, abang itu pinter. Abang itu punya potensi. Abang itu hebat. Abang itu pinter. Ayolah bangkit, kembangkan. Islam memanggil, agama memanggil. Sadarkan. Yang ketiga ini posisi kita ini. Kita rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Kita nggak ngerti, kita nggak punya ilmu, kita bodoh, tapi kita sadar bahwa kita bodoh. Makanya karena kita sadar, kita hadir di majelis taklim. Bodoh, saya nggak ngerti apa-apa. Sadar. Mana bukti sadarnya? Saya mau datang ke majelis taklim. Tapi paham? Kagak ngapa-ngapa, yang penting udah datang. Itu tuntutannya udah habis. Karena Nabi kita memerintahkan untuk menuntut ilmu, tapi tidak mewajibkan untuk
Pinter. Thalabul ilmi faridatun. Kan kecerdasan orang beda-beda. Kecerdasan orang beda-beda. Tadi dia yang ngaji di Al-Furqan. Tadi habis maghrib ngaji di Al-Furqan. Coba tadi bahas apa? Padahal baru tadi. Banyak yang udah kagak ingat. Karena kecerdasan beda-beda. Tapi dia udah ditutup. Artinya sudah tidak ada tuntutan. Karena udah hadir di majelis ilmu. Julu suka saatan. La tamassa qalaman wala taktuba harfan khairun min itski alfi raqabati mu'minatin. Duduk sebentar doang, 1 jam di majelis ilmu. La tamassa qalaman, kamu nggak pegang pulpen. Wala taktuba harfan, kamu juga nggak nyatet 1 huruf yang disampaikan sama guru. Itu pahalanya lebih bagus. Punya 1000 orang budak yang kita bebaskan semuanya. Kayak apa hebatnya thalabul ilmi. Itu deh. Kita garis bawahi dan itu selalu ingat-ingat itu. At-turuqu ilallahi katsiratun. Wallahi anna afdhalat turuqi tariqatut ta'lim wa ta'allum. Jalan menuju rahmat dan ridho Allah itu banyak banget. Tapi demi Allah, jalan menuju rahmat dan ridho Allah yang paling utama adalah ngaji dan ngaji. Artinya ngajar dan belajar. Ngaji dan ngaji. Gurunya ngajarin ngaji, muridnya mau ngaji. Luar biasa. Nggak ada yang lebih tinggi daripada ngaji. Sampai sahabat bertanya begini, ya Rasul, bahkan dengan baca Al-Quran, lebih utama mana ngaji membaca Quran? Kata Nabi kita, apa mungkin orang bisa baca Al-Quran tanpa ngaji dulu? Tuh. Apa mungkin bisa baca Quran tanpa ngaji dulu? Artinya pahala ngaji itu tidak tertandingi. Coba urutan ketiga setelah Allah memalaikat kok. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi ka imam bil qist. Allah memulai dengan zatnya. Allah disebut. Kedua malaikat. Ketiga orang yang berilmu. Tuh. Kayak apa tingginya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Kagak mungkin kita dapat ilmu kalau kita kagak mau ngaji. Nah, itu pelajarin rukun-rukun sholat. Kemudian apa lagi? Setelah rukun, syarat-syarat sholat. Wahai'atu as-sunnah hayat. Kalau syarat sholat itu diantaranya nutupin aurat. Itu namanya syarat sholat. Menghadap kiblat. Itu diantaranya. Bersuci. Bersih dari hadas. Syarat. Wahai'atu as-sunnah hayat. Ngangkat tangan ketika takbir itu sunnah hayat. Orang ngangkat tangan. Allahu Akbar. Kagak ngangkat tangan, kagak ngapa-ngapa. Dan kagak perlu sujud sahwi. Kagak baca surat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung ruku. Kagak baca surat lagi. Kagak ngapa-ngapa. Itu sunnah hayat namanya. Orang ruku doang, kagak baca apa-apa. Kagak baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kagak ngapa-ngapa. Itu namanya sunnah hayat. Kita perlu tahu sunnah-sunnah hayatnya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu bacaan ketika kita duduk di antara 2 sujud. Itu namanya sunnah hayat. Kalau saya kagak hafal guru, ya udah nggak ngapa-ngapa. Subhana rabbiyal azimi kagak hafal, ya udah jangan dibaca. Apanya apa? Subhanallah, ya udah subhanallah doang baca. Itu namanya sunnah hayat. Terus wa ab'adhi'a dan juga sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad itu sunnah yang kalau kita tinggalkan sholatnya sah, tapi ditambal sujud sahwi. Contohnya orang sholat subuh kagak doa, kunut, sholatnya sah. Saya sengaja guru, saya sengaja kagak doa kunut, emang saya sengajain, sah. Cuma nanti tetap sujud sahwi. Lah kan saya sengaja, tetap sujud sahwi. Mau sengaja, mau lupa, tetap sujud sahwi. Itu namanya sunnah ab'ad. Atau dia tidak mengerjakan tahiyat awal. Allahu Akbar, imam udah berdiri. Makmum jangan teriak subhanallah, 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 jangan. Imam rakaat kedua mestinya kan tahiyat awal. Lupa. Allahu Akbar, udah diri. Makmum ngikutin aja imam, ngikutin berdiri.
Jangan subhanallah, jangan subhanallah. Kalau imamnya kagak paham, ntar imamnya duduk lagi. Batal semuanya itu. Al-wajib muqaddamun ala sunnah. Berdiri itu wajib, sedangkan tahiyat hukumnya sunnah. Kagak boleh kita ngejar sunnah, ninggalin yang wajib. Kecuali kalau imam baru ngangkat tangan, baru ngangkat pantat dikit, subhanallah. Nah imam duduk lagi nggak ngapa-ngapa. Kalau imam udah posisinya udah berdiri, makmum jangan sekali-kali bilang subhanallah. Ikutin imam. Jadi kagak tahiyat awal, kagak pakai tahiyat awal. Kagak ngapa-ngapa, nggak ngapa-ngapa. Ntar tambal pakai sujud sahwi. Itu namanya kita mengetahui tata cara sholat. Itu yang disebut dengan hadis Nabi, ittaqullah hafis sholati, ittaqullah hafis sholati, ittaqullah hafis sholati. Takutlah engkau kepada Allah dalam urusan sholat. Itu maksudnya. Tuh. Wal itsyani bi'a fi awqati'a. Dan melaksanakan sholat fi awqati'a pada waktu sholat, pada waktunya. Wa takrirul jumlati salasan limazidit ta'kidi. Wa takrirul jumlati diulang-ulang itu tadi. Ittaqullah hafiz sholati. Diulang-ulang. Salasan sampai 3 kali. Limazidit ta'kidi. Limazidit ta'kidi. Itu sebagai penambah penguat. Takkid, pengukuh, penguat. Jadi penting banget sampai diulang-ulang sama Nabi 3 kali. Titik. Saya pengen nyelesain, ini kayaknya nggak selesai. Dah, sampai sini dulu dah. Ya, udah lama, udah sejam tuh. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.